Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita kemarin mengisikan data master dan data transaksi, berikutnya kita akan mencetak data. Untuk mencetak data ini kita bisa menggunakan program bantu seperti Crystal Report atau menggunakan komponen yang sudah ada di Visual Basic Net tanpa program bantu. Nanti kita akan coba menggunakan komponen print dokumen. Ini komponen yang digunakan untuk mencetak data. Kita buka dulu project-nya. Pemrograman jaringan SKS 22. Anda ada di sini ya. Kalau sudah masuk project-nya, kita aktifkan form menu utama ya. Kita double klik menu utama. Startup-nya kita atur ke menu utama. Project property. Startup-nya ini sudah ya, menu utama. Untuk desain form kita hanya menambahkan komponen print dokumen. Nanti komponen print dokumen otomatis posisinya di luar form, ya. Posisinya di bawah form seperti ini. Kita tampilkan toolbox-nya dulu, view toolbox. Kita cari komponen print dokumen. Letaknya di kelompok printing, print dokumen ini. Kita klik print dokumen, lalu kita klik tempat kosong di area form. Nanti otomatis diletakkan di luar form. Kita beri nama property name PD barang, print dokumen barang. Ini nanti untuk mencetak data barang. Kalau sudah, kita masuk ke view kode untuk ke kode program.
Saya matikan dulu ya. Saya angkat on dulu. Sekarang kode programnya ya. Untuk kode program. Kode program yang pertama ini import system data oleh DB. Ini untuk mengakses data di database dan tabel. Lalu import system drawing printing. Ini untuk mencetak. Ini kita tambahkan import data. For sistem data DB. For sistem printing. Berikutnya kita buat beberapa variabel. Ini variabel seperti biasa ya. Untuk perintah SQL, lalu koneksi ke database. Terus ini untuk membaca data tabel. Ini kita tambahkan variabel baris. Ini untuk mendesain laporan. Font judul, font data. Nanti ini kiri, tengah, kanan ini untuk perataan. Perataan kiri, kanan, perataan kiri, tengah, dan kanan. Nomor ini untuk nomor urut data. Setelah membuat variabel, berikutnya kita koneksi ke database. Koneksi ke database DB-ENV, lalu membuka koneksinya. Koneksinya pada saat menu utama load. Menu utama load. Kita klik drop list yang kiri, klik menu utama event, lalu klik drop list yang kanan, kita klik metode load. Ini kode program seperti biasanya ya, sering kita gunakan untuk koneksi ke database. Setelah koneksi ke database, berikutnya mendesain laporan. Mendesain laporan ini pada PD barang print page. PD barang nama print dokumennya tadi. Terus metodenya print page. PD barang print page. Mencari PD barang. Metodenya print page. Ini private sub untuk mendesain laporan. Ini pendesainan laporan, kita buat variabel untuk perataan kiri, tengah, dan kanan. Grafik drawLine ini untuk mencetak teks, mencetak string. Kalau drawLine itu untuk mencetak garis. Bench black ini garis hitam, garis hitam. 30 ini posisi left dari kiri, dari tepi kiri 30 poin, 30 titik. 70 ini posisi dari atas, dari top. Ini posisi awal garis, yang ini posisi akhir garis.
akhir garis. Kalau topnya sama berarti ini garisnya garis horizontal, garis mendatar. Lalu yang bawah, setelah garis mendatar, nomor sampai jumlah stop ini judul kolom ya. Judul kolom ini kita lihat topnya ini sama 75, ini berarti dicetak horizontal mendatar. Lalu yang ini untuk garis mendatar di bawah judul kolom. Garis ini nilai awal garisnya, terus nilai awal nomor data 1. Select bintang from barang ini untuk mencetak data barang. Will direct ini membaca data dari awal sampai akhir. Nanti setiap selesai membaca satu data, nomornya bertambah 1. Nomor tambah 1, garis bertambah 20. Setelah mencetak data, ini garis penutup data. Terus pembacaan datanya ditutup di R close. Untuk menampilkan hasilnya, untuk menampilkan hasil desain laporan ini, menampilkannya menggunakan perintah PD barang print. Ini dijalankan saat kita klik menu cetak barang. Ini untuk menampilkan ini cetak barang to strip. Ini kita dari desain menu utama, klik menu cetak, lalu double klik cetak barang. Cetak barang ini double klik. Nanti otomatis akan masuk ke kode program. Ini kita ketik PD barang titik print. Kita lihat hasilnya ya. Nah, ini supaya hasilnya bisa dilihat, Anda harus mempunyai printer yang PDF, yang bisa mencetak ke PDF untuk melihat hasilnya ya. Lalu printer PDF nanti dibuat sebagai default printer. Default printer Anda bisa mengatur lewat ini, lewat start, device and printer. Ini anggap saja kita sudah menginstall Nitro. Ini bisa Nitro atau yang lain nih, atau Adobe Reader. Nanti ini Anda klik kanan, lalu klik set default printer. Sekarang coba kita jalankan, kita start. Lalu kita klik cetak barang. Ini ada proses mencetak laporannya. Nanti kalau sudah proses mencetak, kita tentukan hasil file cetaknya diletakkan di mana. Nama PDF-nya ya, misalkan data barang.
Ini kita letakkan di mana? Posisinya, lokasinya bebas ya, bisa Anda cetak di mana saja. Kita shift. Setelah itu akan ditampilkan hasilnya. Nah, ini hasil cetaknya. Di laporan data barang ini warnanya biru. Warna biru ini hasil dari ini ya. Ini hasil dari judul ini ya. Font judul Bruce Blue. Di Bruce Blue ini untuk menentukan warna teksnya, warna stringnya. Ini kalau black, Bruce Black berarti ini datanya warnanya nanti hitam, teksnya warnanya hitam. Lalu yang ini perataan ya, ini perataan tengah. Ini yang angka biasanya rata kanan ya. Ini yang judul kolom ya. Ini sampai sini itu yang mencetak judul kolom. Cetak judul kolom ini ya. Lalu mencetak data dan garis penutup. Ini yang mencetak datanya, ini untuk mencetak data. Lalu yang terakhir tadi garis penutup ini. Ini contoh untuk mencetak data barang. Kalau kita ingin mencetak data yang lain, misalkan mau mencetak data supplier ya, data supplier. Untuk mencetak data supplier, kita tambahkan print dokumennya untuk mencetak data supplier. Pada menu utama, ini kita tampilkan bentuknya. Pilih print dokumen. Ini ada print dokumen. Lalu klik area kosong di sini. Area kosong pada form. Ada print dokumen, namanya kita sesuaikan. Namanya PD, kita mau mencetak data supplier, PD supplier. Kalau sudah masuk ke kode program, view kode. Untuk mendesain laporan data supplier, kita klik drop list yang kiri, aktifkan PD supplier. PD supplier, metodenya print page untuk mendesain. Ini contoh untuk desain laporan data supplier. Kita buat variabel untuk perataan kiri tengah kanan. Ini judul laporan nih. Lalu yang ini judul kolom. Ini yang select from bintang from supplier, berarti nanti kita mencetak data dari tabel supplier. Lalu ini datanya, ini data yang dicetak. Ini garis penutup, lalu terakhir menutup data. Kita masukkan ke private sub print page, PD supplier print page.
Lalu untuk melihat hasil cetaknya, kita ke menu utama, desain menu utama, klik menu cetak, lalu double klik cetak supplier. Double klik cetak supplier. Ini PD supplier titik print. PD supplier titik print untuk mencetaknya. Kita coba ya. Kita start the back. Klik menu cetak supplier. Kita akan ada proses mencetak data. Ini sebenarnya seperti proses menggambar ya. Hasil cetaknya itu menggambar, gambarnya bisa berupa string, bisa berupa garis. Setelah itu kita tentukan hasil cetaknya ya. Kita beri nama apa, disimpan di mana ya. Simpan, nanti akan ditampilkan dalam bentuk file PDF. Ini hasilnya ya, laporan data supplier. Jarak antar data ini bisa kita atur. Jarak antar data seperti ini. Jarak antar data, satu data dengan data atasnya atau bawahnya bisa kita atur. Jaraknya agak renggang atau agak rapat. Coba kalau misalkan kita ingin jaraknya agak renggang, mau coba jaraknya agak renggang. Nah, untuk mengatur jarak antar data, jarak antar data ditentukan di baris ini ya. Di setiap satu data barisnya bertambah berapa poin. Ini yang misalkan yang data barang ini ya, data barang. Ini mau kita buat agak renggang. Nah, ini tinggal ditambah barisnya. Misalkan kita buat 30. Anggap saja tadi 20 itu satu spasi ya. 30 ini 1,5 spasi. Ini yang data barang ya. Data barang kita lihat hasilnya.
Kita cetak barang. Kita tunggu ya, masuk proses mencetak. Setelah proses mencetak, kita tentukan penyimpanannya ya. Save. Ini di overwrite aja kalau sudah ada ya. Akan dicetak, ditampilkan dalam bentuk file PDF. Ini ya. Jadi kalau tadi garisnya ditambah 20 agak rapat. Ya, ini bertambah 30, jaraknya agak renggang. Untuk mencetak customer sama ya. Untuk mencetak customer berarti Anda harus menambahkan print dokumen baru. Jadi kita ke menu utama, ke desain menu utama, kita tambahkan print dokumen baru. Kita tambahkan print dokumen. Ini kita klik di sini. Kita beri nama yang sesuai. Print dokumen ini data customer. PD customer. Lalu kita masuk view kode. Berarti PD customer. Untuk mendesain gunakan metode print batch. Untuk mendesain customer ini judulnya laporan data customer, judul kolomnya nomor kode nama customer. Ini customernya. Sudah kita cetak ya. Sebentar ya, kita ke ini dulu ya. Cetak data customer dulu. Cetak customer ini kita double klik. Perintahnya PD customer titik print untuk mencetak. Customer titik print. Kita coba kita jalankan.
Nah, klik cetak customer. Sampai sini ada yang Anda tanyakan untuk mencetak data dengan print dokumen? Silakan Anda ketik, bisa di chat ya pertanyaannya. Di satu cetak data, satu print dokumen nih, untuk mendesain laporan dan mencetak. Untuk file Nitro ini tadi ya, ini bisa Nitro, Adobe Reader atau yang lain nih, yang bisa untuk file PDF. Ya Anda bisa Anda cari di Google, nanti Anda install, lalu masuk ke Start Device and Printer, nanti ini dijadikan sebagai default printer ya. Di kanan sebagai set as default printer. Kemarin sudah saya share program PB 2008 ya, itu yang ringan ya. Kalau Anda mau mencoba, belum punya, mau mencoba programnya. Nah, tidak ada pertanyaan ini untuk print dokumennya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira sudah cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.